Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Jumat 21 November 2025. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan karuniakan kami lagi hari yang baru untuk kami beraktivitas. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat 80. Lukas 1 ayat 67 sampai ayat 80. Firman Tuhan demikian. Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus selalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalan-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian, keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat 80 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nyanyian Pujian Zakaria. Siapa Zakaria? Zakaria adalah ayah kandung dari Yohanes Pembaptis. Ketika Zakaria
mendapat giliran masuk ke bait Allah untuk membakar dupa di mezbah, datang malaikat di depannya dan memberitakan kepada Zakaria bahwa istrimu Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yohanes. Itu yang terjadi di dalam bait Allah. Sementara Zakaria membakar dupa, malaikat Gabriel datang dan memberitakan kepada Zakaria bahwa istrinya Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya ia dinamai Yohanes. Pada waktu Yohanes lahir 9 bulan kemudian, dan Yohanes berusia 8 hari, tradisi orang Yahudi bahwa anak laki-laki yang lahir usia 8 hari harus disunat. Dan pada waktu itu Zakaria menyunatkan anak laki-lakinya Yohanes, dan pada waktu itulah mulut Zakaria bisa berbicara, karena ketika malaikat menampakkan diri kepada Zakaria di dalam bait Allah dan memberitakan bahwa istrinya akan mengandung, Zakaria tidak percaya sehingga dia menjadi bisu. Tetapi ketika tiba Yohanes Pembaptis itu disunat dalam usia 8 hari, saat itulah Zakaria boleh berbicara atau dapat berbicara. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Zakaria yaitu dia memuji Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi ayat 68 berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita." Jadi Zakaria ketika dia dapat berbicara langsung memuji Tuhan. "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya." Padahal pada masa itu Yesus belum lahir, tetapi dia sudah punya keyakinan. Dalam ayat 69 dikatakan, "Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu." Yesus belum lahir, tetapi iman dari Zakaria bahwa Yesus akan datang, bahwa Allah sendiri akan datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus sesuai dengan janji Tuhan
kepada nenek moyang bangsa Israel. Itu yang diimani oleh Zakaria. Ayat 73, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita. Jadi sumpah Allah kepada Abraham, olehmu semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Itu yang diyakini oleh Zakaria sehingga dia memuji Tuhan. Dalam bacaan kita, nyanyian pujian Zakaria. Apa tandanya sehingga dia sangat yakin bahwa Tuhan datang untuk membebaskan umatnya? Apa tandanya? Tandanya yaitu kelahiran anaknya sendiri, yaitu Yohanes Pembaptis. Dalam ayat 76 Zakaria berkata, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya. Ini nubuatan firman Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa Yohanes akan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan Tuhan. Hanya karena Yohanes lahir, Zakaria memuji Tuhan bahwa Tuhan akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Jadi bangsa Israel memang dibenci oleh bangsa-bangsa di sekitarnya sejak zaman itu. Pada zaman Zakaria pun mereka dibenci oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi satu keyakinan Zakaria bahwa Tuhan akan datang ke dunia, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Tandanya apa? Ayat 76. Karena kelahiran Yohanes, anaknya sendiri. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya. Mendahului Tuhan. Dan itu yang terjadi, bahwa Yohanes mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Dia menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan itu digenapi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Zakaria memuji Tuhan karena di dalam nubuatan nabi-nabi bahwa Tuhan akan datang, dan tandanya adalah Yohanes lahir, anaknya sendiri, anak dari Zakaria, yaitu Yohanes Pembaptis. Itu tandanya sehingga dia memuji Tuhan. Walaupun Yesus belum lahir, tetapi Zakaria sudah memuji Tuhan karena tandanya sudah dekat, yaitu kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis. Itu iman. Dan itu terjadi saudara-saudara. Beberapa saat kemudian setelah Yohanes lahir, maka Yesus pun lahir. Dan Yohaneslah yang membaptis Yesus di sungai Yordan ketika
Yesus berusia 30 tahun. Digenapi janji Tuhan. Iman Sakaria digenapi. Dan Yesus datang untuk menebus manusia, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian pujian Sakaria, walaupun dia belum melihat atau Yesus belum lahir pada saat itu, tetapi dia tahu bahwa sebentar lagi Yesus lahir karena Yohanes anaknya sudah lahir. Yohanes itulah yang membaptiskan Yesus di Sungai Yordan. Dan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa saudara dan saya, oleh rahmat dan belas kasihan Allah. Kita ditebus, kita diselamatkan dari segala dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga janji-janji Tuhan senantiasa digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami sehingga kami berhasil. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.